Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Qul, katakanlah Muhammad, ara'aitum, apa pendapat kalian, atau apakah kalian tahu, in ja'alallahu 'alaikum al-laila sarmadan, kalau Allah menjadikan untukmu sekalian al-laila, malam, dijadikan sarmadan, terus menerus, artinya kekal, malam terusan, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi terus menerus, misalnya mulai sekarang saja sampai kiamat, malam tok, tidak pakai siang sama sekali. Lantas ditanyakan, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya, siapakah Tuhan selain Allah yang bisa mendatangkan kepada kalian bidhiyain, akan terang. Jadi kalau dibuat malam terus umpamanya sampai kiamat, coba siapa selain Tuhan Allah ini yang bisa mendatangkan padang, mendatangkan terang? Tidak bisa. Andai kata Allah membuat begitu, tak akan ada selain Allah. Ini kan ditujukan kepada orang-orang yang menganggap selain Allah itu ada Tuhan-Tuhan lain, seperti Tuhannya, selain Tuhannya orang Islam, Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang yang penyembah berhala itu. Andai kata malam dibuat terus, apa kira-kira mereka bisa mendatangkan terang? Tidak bisa. Yang bisa hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas disuruh tanya lagi, qul, katakan Muhammad, ara'aitum, apakah kalian semua tahu, in ja'alallahu 'alaikumun nahara, andai kata Allah menjadikan untukmu semua an-nahar, siang itu dijadikan sarmadan, kekal atau terus menerus, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Sekarang dibalik, siang tok sampai kiamat. Umpamanya begitu. Sekarang disuruh tanya, man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain Allah
yang bisa mendatangkan kepadamu malam taskununa fi, yang kalian tentram, tenang, istirahat di dalam malam tersebut. Afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Ya, maksudnya disuruh melihat kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataan ada siang malam terus bergilir, berganti. Terus apa akibatnya? Banyak sekali. Jadi andai kata tidak ada siang malam terus, ya kita tidak bisa bekerja. Malam terus tidak bisa bekerja. Dua, tanam-tanaman itu kalau tidak kena matahari sama sekali tidak akan tumbuh. Kena malam terusan tidak akan tumbuh. Nah, atas dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala malam silih berganti terus sampai kiamat. Kita berpikir, kita syukur pada Allah. Kalau siang di samping tumbuh-tumbuhan itu kena sinar matahari itu bisa tumbuh dengan baik dan subur. Manusianya ini bekerja. Biasanya orang bekerja itu ya di waktu siang. Ya ada juga yang bekerja malam juga ada. Selain lowo juga ada ya orang bekerja malam ya. Tapi tidak banyak, tidak umum. Yang umum bekerja itu siang. Begitulah. Untuk mencari rezeki. Kemudian payah. Malam adalah istirahat. Kita bisa juga istirahat itu siang ya, tapi tidak seperti istirahat malam. Coba itu rahmat Allah Subhanahu wa taala luar biasa diberikan kepada kita. Di sini apa kamu tidak tahu, apa kamu tidak melihat? Yang pertama tadi, apa kamu tidak dengar? Artinya diberitahu oleh Allah seperti ini, apa kamu tidak dengar? Sekarang, apa kamu tidak bisa lihat? Nah, kalau memang kamu mendengar firman-firman Allah yang diuraikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kamu melihat kenyataan-kenyataan yang kamu lihat, kamu rasakan tiap hari dan tiap malam itu, tentunya kamu akan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lanjutan ayat wa min rahmatihi, dan termasuk rahmat Allah, yaitu ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi. Ja'ala lakum, Allah telah menjadikan lakum untuk kamu semua, al-laila malam, wan nahara dan siang. Malam dan siang dijadikan untuk apa? Kalau malam litaskunu fihi, agar supaya kamu bisa tenang, tentrem, ya istirahat di waktu malam itu. Walitabtahu, dan kalau siang walitabtahu, agar supaya kamu bisa mencari min fadlihi, dari rizki Allah, anugerah Allah yang berupa rizki. Wala'allakum tashkurun, dan agar supaya kamu semua mensyukuri akan rahmat dan nikmat ini. Jadi Allah membawa hambanya melalui
Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini dengan segala macam pengertian, termasuk malam, dan supaya dipikirkan gunanya apa, hubungannya apa dengan kehidupan manusia. Lantas supaya syukur. Apa syukur itu? Ya syukur itu adalah sebenarnya ibadat, itu syukur itu. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala itu syukur. Paling sedikit syukur itu kalau diucapkan ya mengucapkan alhamdulillah, syukur bil lisan. Kalau syukur bil fi'li, menggunakan semua apa yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita, mulai mata sampai kaki, mulai rambut, seluruhnya ini lah pokoknya. Ini yang lahir. Digunakan untuk apa? Digunakan untuk yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Ya. Aku tidak membuat jin dan manusia ini kecuali supaya mereka beribadat kepadaku. Itu artinya syukur. Ya. Lantas selanjutnya diingatkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yunadihim, dan besok pada hari Allah memanggil mereka. Mereka ini maksud orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik dipanggil oleh Allah, fayaqul, lantas Allah berfirman, aina syuraka'i alladziina kuntum tas'umun. Aina, mana? Syuraka'i, sekutu-sekutuku. Jadi Allah kan disekutukan oleh orang-orang penyembah-penyembah berhala ini. Ini Tuhan selain Allah. Ini ya. Katanya, lantas Allah, Nabi Muhammad disuruh menanyakan, aina syurakai. Bisa Allah akan menanyakan, aina syurakai, mana sekutu-sekutuku, alladzi kuntum tasumun, yang kamu dulu cuma menduga-duga. Bukan sesungguhnya, tapi kamu menduga-duga, mengira-ngira, menyangka-nyangka. Ini sekutu Allah, sekutu Allah, sekutu Allah. Jadi besok begitu mereka ini, orang-orang musyrik itu. Ya, ternyata besok tidak mungkin bisa menunjukkan wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa naza'na, dan kami keluarkan, kami lepaskan, kami copot yang ini. Min kulli ummatin, dari setiap umat, syahidan, seorang saksi. Siapa? Ya, tiap-tiap umat itu punya nabi, punya rasul yang jadi saksi.
Tim besok dari umat itu dikeluarkan saksi tadi. Fakulna, lantas kami Allah berfirman kepada umat itu, hatu burhanakum, datangkanlah dalil-dalilmu, tanda-tanda kebenaranmu. Jadi orang-orang yang menyembah berhala, yang musyrik dan lain itu akan disuruh menunjukkan bukti-bukti kebenarannya itu apa. Fa'alimu, lantas mereka semua sama mengerti. Orang-orang musyrik itu lantas mengerti. Mengertinya sudah di sana besok. Annal haqqa lillahi, bahwa sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang benar itu apa yang diberikan oleh Allah lewat para nabinya, khususnya Nabi Muhammad SAW, yang berupa ajaran-ajaran ini semua. Itu yang benar. Adapun yang lain-lain, pokoknya selain agama Islam lah, yang menyembah selain Allah dan lain-lain, itu semua tidak benar. Mereka akhirnya tahu. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Wa dhalla, dan hilang, tidak ada lagi ma kanu yaftarun, apa Tuhan-Tuhanan atau berhala-berhala yang dulu mereka buat-buat. Jadi mereka dulu membuat-buat itu, bukan Tuhan sebenarnya. Ya bagaimana kalau mau berpikir ya, yang menciptakan manusia ini siapa? Allah. Ya, Allah menciptakan. Nah sekarang kok lain sekarang, yang menciptakan apa namanya berhala itu, arca-arca itu siapa? Manusia. Itu kan ciptaannya manusia sendiri, sudah diciptakan akhirnya disembah. Kan nggak benar. Itu namanya membuat-buat. Iftira itu tidak sesungguhnya membuat-buat, apa itu namanya, barang yang tidak benar dianggap benar. Itu besok setelah ditanyakan tidak ada itu semua. Dan mereka baru tahu besok bahwa yang benar itu adalah hanya ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang dilanjutkan dengan firman Allah untuk peringatan juga ini. Inna Qaruna, sesungguhnya Qarun itu adalah min qaumi Musa, termasuk kaumnya Nabi Musa. Qarun itu suaranya luar biasa bagusnya, ya. Di samping suaranya luar biasa, Qarun itu apal Taurat. Jadi memang, dan Qarun itu misananya Nabi Musa, masih misanan. Jadi kalau cara sekarang Ahlul Bait, ya, keluarga Nabi Musa. Melarat dia. Waktu melarat itu taat betul-betul pada Nabi Musa alaihissalam. Taat, luar biasa. Lantas pada suatu hari dia ditakdirkan oleh Allah, ya ini merupakan cobaan. Ditakdirkan dia menemukan yaitu benda peninggalan tanaman, benda tanaman
Zaman Nabi Yusuf. Ada emas dan lain-lain luar biasa sehingga mendadak jadi orang kaya ya. Ya. Karena itu benda kalau banyak katakan benda karun ini. Kaya. Setelah kaya itu berubah. Sudah tidak lagi taat pada Nabi Musa. Sudah menjelek-jelekkan kaumnya Nabi Musa, terutama yang melarat-melarat, khususnya melawan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu Qarun. Nah terus di sini cukup diringkas babaqo alaihim. Lantas si Qarun itu menyimpang terhadap mereka, termasuk terhadap Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu diterangkan wa atainahu, dan kami Allah telah memberi dia minal kunuzi, dari gudang-gudangnya barang-barangnya. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Gudang-gudang dan barang-barang yang kuncinya itu sangat memberatkan ya, kalau dibawa oleh orang yang punya kekuatan. Diterangkan dalam tafsir itu, kuncinya itu dibawa oleh 40 orang. Itu kuncinya. Dipikul saking apa? Itu kuncinya, belum barangnya yang ada di gudang-gudang itu. Gudangnya banyak sekali. Gudangnya banyak, kuncinya dipikul orang 40 tidak kuat. Nah itu ya. Nah itulah nyelewengnya dari situ. Masya Allah. Orang ya tadinya bagus waktu melarat, ya taat. Setelah kaya menjadi nyeleweng. Sekarang saya tanya, kira-kira sampean seneng mana? Melarat atau kaya? Ini katanya milih yang kaya dan taat, ini enak ini ya. Kaya dan taat itu Nabi Sulaiman itu, bukan Qarun. Umumnya orang itu kalau sudah kena harta itu, ya Allah, ya sudahlah. Sekarang ini ribut di mana-mana ini sebenarnya soal harta. Ya. Saya tidak bicara politik, tidak, cuma sampai dengar tiap-tiap hari baca surat kabar ini. Masalah Bank Senturi. Rino wengi ngomong ikut doa terus. Berat. Ya. Dulu masih sama melaratnya tidak begitu. Waktu dijajah Belanda melarat kita. Nah mudah-mudahan saja kita melarat dan kaya pun jangan sampai seperti Qarun. Qala lahu qaumuhu, berkata kepadanya kaumnya Qarun, la tafrah. Jadi sudah diingatkan oleh kaumnya, la tafrah, jangan engkau gembira. Innallaha
afroh gembira di sini dimaksud itu adalah apa namanya? Ya bangga dengan kesombongan. Innallah sesungguhnya Allah itulah yuhibbul farihin, tidak senang kepada orang-orang yang bangga dan sombong. Kalau Allah tidak senang itu artinya Allah menyiksa. Akhirnya si Qarun ini oleh Allah Subhanahu wa taala dihukum di dunia ini sekaligus dengan apa pabrik-pabriknya dan barang-barangnya semua, simpanan-simpanannya, hartanya, kunci-kuncinya ya. Pada saat berkumpul semua pengikut-pengikutnya yang membantu dia, yang senang dia, jadi satu, kemudian oleh Allah SWT ditanam ke dalam bumi, ambles dalam bumi, hilang. Itu siksaan terhadap Qarun. Sudah, lantas lanjutnya kita diajar ini oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi, dan carilah fima atakallahu darul akhirata, di dalam apa yang telah diberikan oleh Allah kepadamu, carilah darul akhirah, yaitu negeri akhirat, maksudnya keselamatan di akhirat. Kita ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi oleh Allah berupa dunia, berupa apa saja. Maksudnya kita jadikan itu untuk mencari kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa, dan jangan kamu lupa nasibaka, nasibmu, minat dunia, daripada dunia. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia, ya, dan kita disiapi oleh Allah kebahagiaan akhirat. Nah, terus ini nasib dunia ini jangan dilupakan. Artinya ya diurus dunia itu. Ya maafkan, zaman sekarang ini zaman ekonomi luar biasa ini, ekonomi diurus. Kalau tidak diurus sama sekali, sehingga kita melarat. Sedangkan lawan-lawan yang akan menggempur kita itu kaya-kaya, punya senjata-senjata yang luar biasa, ya kita berat nanti menghadapi. Diurus. Tapi tidak semata-mata untuk kepentingan dunia, yaitu untuk akhirat. Walatan sanasibaka minad dunya, dan jangan engkau lupa nasibmu dari dunia, nasibmu di dunia. Lanjutannya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu, sebagaimana Allah telah berbuat baik ilaika, kepadamu. Dan Allah sudah berbuat baik kepada kita. Kita dijadikan, asalnya tidak ada jadi ada. Kita diberi rezeki, diberi umur, diberi kenikmatan luar biasa. Itu ihsanullah, kebaikan Allah kepada kita, ya. Terus kita disuruh berbuat baik juga.
Kepada siapa? Ya tentu saja kepada sesama manusia. Berbuat baik. Berbuat baik ini untuk semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tabghil fasada fil ardh. Jangan engkau mencari atau membuat kerusakan di bumi ini. Bagaimana artinya kerusakan di bumi? Ya jangan berbuat maksiat. Maafkan ya, bumi ini akan rusak betul-betul kalau penuh dengan maksiat. Satu contoh sekarang, satu contoh ya. Allah telah membuat gunung-gunung, telah membuat apa namanya, ya gunung-gunung, hutan-hutan ya, untuk sekaligus untuk menjaga keamanan. Lantas kita ini tidak mau berpikir, tidak ngerti, tidak mau berpikir. Hutan itu dibabat, walaupun sudah dilarang dibabat, sampai gondol. Setelah gondol apa yang terjadi? Banjir. Itu namanya berbuat kerusakan yang berupa fisik. Berbuat kerusakan lagi yang berupa maksiat ya banyak. Minum khamr. Ya sini yang sekarang kerusakan yang ada sekarang ini karena akhlaknya rusak. Oleh karena itu di sini dilarang dengan singkat saja. Wahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardh. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah itu tidak senang kepada orang-orang yang berbuat kerusakan. Tidak senang itu artinya Allah menyiksa, baik siksa dunia maupun siksa akhirat. Kalau sekarang siksa dunia cukup banyak, kita rasakan sendiri ya. Nanti di akhirat ada siksa akhirat. Singkat sekali peringatan Allah ini. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Saya kira sampai di sini aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah akan kita sambung pada pelajaran yang akan datang. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.